Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Agni Fatikasari, NIM 2020 SEK 12, kelas Sikesya A1 dari program studi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang akuntansi syariah dan akuntansi perbankan syariah. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Dasar hukum akuntansi syariah. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, ijma atau kesepakatan para ulama, qiyas, persamaan suatu peristiwa tertentu, dan urf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut. Tujuan akuntansi syariah: 1. Untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut, termasuk hak dan kewajiban dari transaksi yang belum selesai, terkait dengan penerapan, kewajaran, dan ketaatan atas prinsip dan etika syariat Islam. 2. Untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. 3. Untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. 4. Untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. 5. Diungkapkan dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. 6. Mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. 7. Sebagai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, prinsip-prinsip akuntansi syariah. 1. Prinsip penanggung-jawaban. 2. Prinsip keadilan. 3. Prinsip kebenaran. Selanjutnya, prinsip filosofis akuntansi syariah. 1. Prinsip filosofis humanis, berarti bahwa akuntansi syariah memiliki prinsip yang manusiawi atau dapat dipahami dan dipelajari oleh manusia. Yang kedua, prinsip filosofis emansipatoris, yang berarti bahwa akuntansi syariah memiliki prinsip untuk membebaskan manusia daripada belenggu ideologisme. Yang ketiga, prinsip filosofis transendental. Maksudnya adalah bahwa teori akuntansi syariah dapat melintas batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Selain itu, akuntansi syariah juga dapat terkait dengan bidang ilmu lainnya seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, etnologi, antropologi, dan bidang ilmu yang lainnya. Yang keempat, prinsip filosofis teleologikal memiliki artian bahwa akuntansi syariah juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan juga kepada alam semesta. Berikutnya, ciri-ciri akuntansi syariah. 1. Dilaporkan secara benar. 2. Cepat dalam pelaporannya. 3. Dibuat oleh ahlinya atau akuntan. 4. Terang, jelas, tegas, dan informatif. 5. Memuat informasi yang menyeluruh. 6. Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan.
7. Terperinci dan teliti. 8. Tidak terjadi manipulasi. Yang ke-9, dilakukan secara kontinu atau tidak lalai. Selanjutnya, kelebihan akuntansi syariah. 1. Sistem bagi hasil. 2. Menggunakan prinsip jual beli murabahah. 3. Terhindar dari riba. 4. Memiliki unsur tenggang rasa. 5. Landasan hukum dari Tuhan. Yang berikutnya, karakteristik akuntansi syariah. 1. Transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. 2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. 3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kedzaliman, tidak mengandung unsur maisir, tidak mengandung unsur gharar, serta tidak mengandung unsur haram. Yang kelima, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money, karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-gunmu bil gurmi atau no gain without accompanying risk. Yang selanjutnya, keenam, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan atau ta'aluk dalam satu akad. Yang selanjutnya, akuntansi perbankan syariah. Akuntansi perbankan syariah yang telah disahkan pada tahun 2009 mengatur perlakuan akuntansi atau pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, termasuk prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah. Penyisihan kerugian aset. Bank syariah dalam pencatatan transaksi-transaksinya telah mematuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu dengan berpedoman kepada penyeratan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 101-110 tentang perbankan syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.